I would like to introduce myself. My name is Julia Gabriel Amanda Toha. You can call me Amanda. I was born in Kota Mobagu but currently live in Manado. I live at Adipura Monument Street, number 1, Mampangat Sub-District. I'm 24 years old. I have one youngest brother and 2 younger sisters. And I'm the first child of 4 siblings. I once joined an organization called the Indonesian Christian Student Movement, and I've also joined the ministry of North Sulawesi Christian Student Evangelism Movement, and this ministry is centered on evangelism. I think that's all my introduction. Now we will continue with mathematics subject matter. So, let's start the lesson. Oke, saat ini kita akan masuk dalam bilangan berpangkat. Nah, dulu waktu di SD kita pernah belajar mengenai pangkat 2 atau pangkat 3. Misalnya 2 dipangkatkan dengan 2, artinya 2 dikali dengan 2. Atau 3 pangkat 3, yaitu 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3. Nah, sekarang kita akan lihat di sini, jika suatu bilangan A, yaitu bilangan real, dipangkatkan dengan n, bilangan bulat positif, maka secara matematis dia akan menjadi seperti ini. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya, di mana A itu adalah n faktor. Nah, di sini kita akan mengenal istilah, yaitu di mana A itu merupakan bilangan pokok atau basis dan n itu merupakan pangkat atau eksponen. Nah, seperti pada contoh yang pertama, di sini ada bentuk perkalian, yaitu 5 dikali 5 dikali 5. Nah, yang kita ketahui di sini, 5 itu merupakan bilangan pokok atau basis. 5 itu ada berapa? Ada 3. Jadi 5 pangkat 3. Kemudian yang kedua, di sini ada bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kemudian contoh yang ketiga, jika yang kita pangkatkan itu merupakan bilangan negatif. Misalnya negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 8. Di sini kita mendapatkan sifat bahwa dimana jika bilangan negatif dipangkat bilangan ganjil, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, di sini kita dapat sifat bahwa jika bilangan negatif yang kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini. Kemudian, misalnya negatif 2 kita pangkatkan dengan 4. Negatif 2 dipangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali dengan negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikali dengan negatif 2 dikali negatif 2 itu 4.
Ya, 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Di sini juga kita mendapatkan sifat baru, yaitu jika bilangan negatif dipangkat bilangan genap, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Jadi, sekali lagi, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Nah, kemudian jika bentuknya seperti ini, teman-teman, negatif 3 pangkat 4. Jadi ingat ya, kalau dia muncul dalam bentuk seperti ini, kalau tidak dikasih kurung, maka yang dipangkatkan hanya bilangan 3 saja. Nah, jadi di sini kalau mau dihitung, tanda negatifnya tidak masuk dalam perpangkatan. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Negatifnya duluan, kemudian 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sama dengan negatif dalam kurung 3 dikali 3 9 dikali dengan 3 kali 3 9 sama dengan negatif 9 dikali 9 sama dengan negatif 81. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau kita dapat bentuk seperti ini, kalau tidak dikasih kurung, maka tanda negatifnya tidak masuk dalam perpangkatan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan sifat-sifat perpangkatan. Pada bilangan berpangkat, ada sifat-sifat yang dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam perhitungan aljabarnya. Nah, apa saja sifat-sifat perpangkatan? Yang pertama yaitu di sini ada perkalian, sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, dia sama nilainya dengan A pangkat M dikurang N. Di sini ada syarat di mana A tidak boleh sama dengan 0. Karena nantinya kalau dia akan jadi 0 per 0, maka hasilnya tak tentu. Kemudian yang ketiga, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi. Jadi dia dalam bentuk pangkat tapi dipangkatkan lagi. Jadi A pangkat M pangkat N, dia sama nilainya dengan A pangkat M dikali dengan N. Kemudian sifat yang kelima, ya ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sini juga ada syarat di mana B tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau dia akan sebentar dia akan menjadi A per 0. Karena A per 0 itu dia tak terdefinisi. Dan di sini kita ambil beberapa contoh saja. Yang pertama di sini contoh yang pertama dia dalam bentuk pembagian. Nah, di sini kita akan ambil 2 cara. Yaitu cara yang pertama dia secara definisi. Nah, secara definisi dia 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3, dia sama dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3, itu sama ya. Maka dia sama dengan 2 dikali 2
dikali 2 hingga seterusnya, di mana 2 sebanyak 7 faktor. Jadi di mana 2 sebanyak 7 faktor dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini 2 dikali 2 dikali 2, di mana 2 sebanyak 3 faktor. Nah, dia akan menjadi hasilnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dia sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kemudian untuk cara yang kedua kita menggunakan sifat, ya. Jadi cara yang kedua kita menggunakan sifat. Jadi ingat sekali lagi sifatnya seperti ini. Kalau dalam bentuk pembagian maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 di pangkat 7 dikurang 3, maka hasilnya 2 pangkat 4. Oke, sekarang kita lanjut pada nomor 2. Di sini kita lihat bentuk soal nomor 2 ini adalah bentuk perkalian. Jadi ingat sekali lagi sifatnya. Kalau dalam bentuk perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Tapi sebelumnya kita akan mengerjakan lebih dulu, di mana variabel-variabel yang sama kita dekatkan dulu, ya. Jadi dia akan jadi seperti ini. 9A dikali dengan A kuadrat A pangkat 2, ya, dikali dengan B dikali dengan 3B pangkat 2. Nah, kalau dia sudah menjadi seperti ini, kita tinggal menjumlahkan, ya, pangkatnya. Jadi 9A, ini A pangkat 1, ya. Ini pangkat 1 ditambah dengan 2 dikali dengan ini 3B. Ini B pangkat 1. Pangkat 1 ditambah dengan 2. Maka ia akan jadi seperti ini. 9A pangkat 3 dikali dengan 3B pangkat 3. Dia sama dengan, kita bisa sederhanakan lagi, 9 kali 3 27. 27A pangkat 3 B pangkat 3. Ini hasilnya, ya. Dan kita lanjut pada nomor 3. Kita bisa perhatikan soal nomor 3 ada dalam bentuk perkalian, ada juga dalam bentuk pembagian. Jadi ingat, kalau bentuk perkalian pangkatnya kita jumlahkan, kalau bentuk pembagian pangkatnya kita kurangkan. Di sini kita bisa langsung menghitung, ya. Kita sederhanakan, 24 itu kita bisa bahagi 2, dia menjadi 12. Kemudian 46 ini kita bagi 2 juga, dia hasilnya jadi 23. Nah, 23 ini kita bisa sederhanakan juga, ya. 23 bagi 23. Nah, jadi hasilnya dia menjadi 12 B pangkat 8 dikali, nah karena dia kali maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 12B pangkat 8 ditambah 11 dibagi dengan B pangkat 13. Nah, dia sama dengan 12 B pangkat 8 ditambah 11 itu 19 dibagi dengan B pangkat 13. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat ini ada dalam bentuk pembagian. Nah, kalau dalam bentuk pembagian kita tinggal mengurangkan
pangkatnya saja ya. 12 B pangkat 19 dikurang 13. Nah, jadi 12 B pangkat 19 dikurang 13, maka B pangkat 6. Hasilnya seperti ini. So, our lesson ends here. Don't forget to study and see ya!